Asteris, selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 941. Dalam kehidupan masa lalunya ketika dia menyia-nyiakan lebih dari 40 tahun hidupnya, hanya 2,5 wanita yang benar-benar melangkah ke dalam kehidupan Jasper. Salah satunya adalah Wendy, wanita yang tak terjangkau dan akhirnya dilupakan, namun tangannya saat ini dipegangnya. Yang lainnya adalah Penelope Hun, yang lebih dia benci daripada kasih karunia. Meski begitu, keduanya telah benar-benar memutuskan kontak, meninggalkan satu sama lain untuk menjalani hidup mereka sendiri. Setengah sisanya adalah sosok kurus dan halus di depannya. Jasper ingat dengan sangat jelas bahwa nama gadis ini adalah Tiffany. Di kehidupan sebelumnya, pertama kali mereka bertemu adalah di perusahaan tempat Jasper bekerja. Tiffany ditugaskan sebagai mentor pada hari pertamanya sebagai trainee dan mentor itu adalah Jasper. Tiffany yang lugu dan lugu itu kikuk dalam pekerjaannya dan sering dimarahi oleh Jasper, namun meski begitu, gadis itu tetap optimis dan percaya diri. Tiffany adalah satu-satunya yang akan mengirim Jasper semangkuk sup mabuk setelah dia mabuk dari bersosialisasi. Seperti jam waker, dialah satu-satunya yang akan mengingatkan Jasper untuk minum obat tepat waktu saat Jasper sakit. Itu adalah sesuatu yang istrinya sendiri Penelope Hun tidak pernah lakukan. Tiffany lahir dalam keluarga miskin. Ibunya meninggal saat melahirkan sementara ayahnya adalah seorang pecandu alkohol, maka dia dan adiknya hanya bisa bergantung satu sama lain. Dia tidak hanya perlu menghidupi dirinya sendiri, tetapi dia juga perlu membesarkan adik laki-lakinya. Dia telah melakukan pekerjaan sambilan sejak sekolah menengah dan melepaskan kesempatan untuk belajar di universitas setelah dia lulus. Dia bergabung dengan dunia kerja pada usia dini hanya agar adik laki-lakinya dapat melanjutkan studinya. Sayangnya, gadis baik hati itu tidak mendapatkan akhir yang baik yang pantas dia dapatkan. Jasper ingat bahwa Tiffany, yang telah bekerja dengan rajin di perusahaan selama beberapa tahun, tidak tahan dengan praktik curang perusahaan dan pergi ke bos besar untuk mengajukan keluhan bahkan setelah Jasper mencoba menghentikannya. Pada akhirnya, Tiffany mengundurkan diri. Ketika gadis konyol itu pergi, dia memeluknya dan mengatakan kepadanya bahwa dia menyukainya. Namun, Jasper menikah saat itu dan mereka memiliki perbedaan usia 7 hingga 8 tahun, karenanya Jasper selalu memperlakukannya seperti saudara perempuan. Bagaimana mungkin mereka bisa berakhir bersama? Setelah berpisah pada malam hujan itu, Tiffany menyeret kopernya dan pergi, tidak pernah muncul lagi dalam kehidupan Jasper. Pada saat ini, lampu redup, namun dia bisa melihat dengan jelas gadis yang terlihat jauh lebih muda dan lebih muda dari apa yang dia ingat. Dia dengan malu-malu bersembunyi di sudut seperti pertama kali dia bertemu dengannya, terlalu takut untuk mengatakan sepatah kata pun. Dia memberi isyarat kepada Darrell dan yang lainnya untuk menunggu sebentar sementara dia berjalan. Melewati kerumunan langsung ke Tiffany. Hati sekelompok pramusaji yang telah ditugaskan oleh bos mereka untuk berdiri di pintu masuk untuk menyambut para tamu mulai berdebar ketika mereka melihat Jasper berjalan mendekat. Mereka berfantasi bahwa Jasper mendekati mereka dan bertanya-tanya apakah ini kesempatan mereka untuk menjadi Cinderella. Semua wanita muda mengangkat kepala dan berdiri tegak, menatap Jasper penuh harap dengan harapan Jasper akan berjalan ke arah mereka. Tiffany, bagaimanapun, adalah satu-satunya yang mencoba menghindar ke satu sisi ketika dia melihat Jasper langsung menuju ke arahnya. Jasper berdiri di jalan Tiffany dan menatap lurus ke arahnya. Saat melihat wajahnya yang bingung dan tak berdaya, pakaian kasualnya, dan keanggunannya yang halus, Jasper berseru, "Kita bertemu lagi." Lagi kata-kata itu membuat banyak orang tercengang, dan bahkan Tiffany sedikit bingung. Ini adalah pertama kalinya dia di Nouritus City dan itu hanya beberapa hari dalam pekerjaannya. Sebelum ini, dia tinggal di pedesaan bersama kakaknya. Dengan lingkaran sosialnya yang kecil,
Dia yakin bahwa dia belum pernah bertemu Jasper sebelumnya. Apakah kita saling mengenal? Tiffany bertanya dengan suara lembut. Kepolosan Tiffany membuat pelayan lain tertawa terbahak-bahak. Jika itu mereka akan mengakuinya terlepas dari apakah mereka benar-benar mengenalnya atau tidak. Itu adalah kesempatan langka bagi mereka untuk terlibat dengan tembakan besar. Gadis desa ini tidak tahu apa-apa dan tidak tahu apa yang baru saja dia lewatkan. Iya dan tidak. Jasper menghela napas. Dia ingat saat itu bahwa dia telah bereinkarnasi. Dia membawa kenangan itu bersamanya, tapi Tiffany, yang berdiri tepat di depan matanya, melihatnya sebagai orang asing. Dia tidak mengenalnya sama sekali, jadi bagaimana dia bisa berbicara tentang masa lalu mereka? Apakah kamu seorang pelayan di sini? Tanya Jasper. Tiffany mengangguk malu-malu dan menjawab, ya, saya bergabung 2 hari yang lalu. Saya belum tahu apa-apa tapi saya akan melakukan yang terbaik. Saat melihat wanita muda yang energi itu, Jasper terkekeh dan berkata, bagus. Saya percaya Anda akan melakukan pekerjaan dengan baik. Pada saat ini, Darrell dan yang lainnya telah berjalan mendekat. Darrell menatap Tiffany dengan rasa ingin tahu dan kemudian ke Jasper, ragu-ragu untuk berbicara. Dia terlihat seperti teman lama yang kukenal. Tidak apa, ayo masuk, kata Jasper. Karena itu, Jasper tersenyum meminta maaf pada Wendy dan Wendy menanggapinya dengan senyuman. Wendy juga punya banyak pertanyaan. Dari intuisi wanitanya, dia tahu bahwa Jasper memperlakukan gadis muda ini secara berbeda. Dia memiliki jenis kasih sayang yang sangat berbeda untuknya. Namun, Wendy yakin bahwa kasih sayang ini tidak akan dimiliki pria saat melihat wanita cantik. Meskipun banyak keraguan, dia tidak bertanya. Dia tahu bahwa Jasper akan memberitahunya jika perlu. Jika dia tidak menjelaskan, maka dia pasti punya alasan untuk melakukannya. Apalagi Jasper bukan tipe pria yang akan jatuh cinta pada wanita cantik. Karena itu, Wendy sangat lega dan sangat mempercayai Jasper. Mereka masuk ke dalam restoran sambil bergandengan tangan. Darrell bergegas maju untuk mengejar mereka sementara Jonas tertinggal 1 langkah. Dia melirik Tiffany yang sedikit ketakutan dengan rasa ingin tahu, dan dengan binar di matanya, dia bertanya, apakah kamu pelayan biasa di sini? Sebagai cabang pertama di Nauritus City, Jonas berambisi dan bertekad untuk meraih ketenaran. Dengan demikian, posisi di restoran seperti supervisor dan manajer semuanya diisi oleh orang kepercayaan terlatih yang dia bawa dari kampung halamannya. Hanya beberapa pelayan biasa yang direkrut secara lokal. Ya, Pak Jonas, jawab Tiffany dengan menahan diri. Mulai sekarang, Anda akan menjadi asisten manajer, kata Jonas, mengisyaratkan manajer yang juga orang kepercayaannya dengan matanya. Dia manajernya. Anda mungkin mengenalnya, pelajari cara mengelola restoran darinya. Bekerja keras. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Jonas bergegas mengejar Jasper. Tiffany, yang tiba-tiba beruntung, belum kembali sadar ketika dia dikelilingi oleh rekan-rekannya yang iri dan pemarah. Manajer melihat gadis bodoh dan polos di depannya dan menghela nafas. Ini adalah kekuatan, kan? Pria itu hanya menyapanya dan mengatakan bahwa dia tampak seperti teman lama yang dia kenal, tetapi kata-katanya cukup untuk mengubah gadis kecil konyol yang baru saja datang dari pedesaan dan yang dia rekrut menjadi asisten manajer. Bab 942. Jika bukan karena kurangnya pengalaman, mungkin dia bahkan akan mengambil alih posisi sebagai manajer. Bapak, lain, seluruh restoran direnovasi berdasarkan persyaratan standar untuk semua cabang Hello Hotpot. Semuanya telah dirancang untuk menciptakan lingkungan makan yang nyaman bagi pelanggan. Juga, Hello Hotpot berfokus pada layanan pelanggan. Saya pikir sebagai salah satu industri paling populer di domain layanan, industri makanan dan minuman sangat layak untuk dilakukan. Tetapi bisnis domestik belum menyadari bahwa pelanggan tidak hanya membutuhkan makanan yang berbau, terlihat, dan rasanya enak. Mereka juga perlu diperhatikan dengan cermat saat makan di tempat.
Kita perlu membuat mereka merasakan kenikmatan karena diperlakukan seperti atasan dan membiarkan mereka menikmati layanan yang diberikan oleh para pramusaji dan pramusaji. Ini adalah titik pembeda terbesar yang membedakan Hello Hotpot dari restoran hotpot lainnya dan bahkan bisnis lain di industri makanan dan minuman. Jones memperkenalkan poin-poin dan keunggulan Hello Hotpot kepada Jasper. Tampak seolah-olah dia gatal untuk mencurahkan semua isi dari otaknya dan meletakkannya di depannya. Jasper melihat sekeliling saat dia berjalan, mengangguk dari waktu ke waktu. Jasper tahu poin pembeda Hello Hotpot lebih baik daripada Jonas sendiri. Apakah Hello Hotpot benar-benar enak? Sejujurnya, makanannya hanya rata-rata. Meskipun yang membuatnya sukses adalah layanannya yang sangat teliti. Ketika bisnis lain di industri makanan dan minuman memeras otak mereka untuk memasak makanan yang lebih baik, Jonas sangat menyadari fakta bahwa sulit untuk memenuhi selera semua orang. Bahkan koki terbaik pun tidak bisa memasak hidangan yang disukai semua orang. Oleh karena itu, ia mengambil pendekatan yang berbeda dan memulai dari pelayanan. Kemudian, Hello Hotpot berhasil. Pada puncaknya, merek Hello Hotpot bernilai ratusan miliar, dan dengan reputasi gemilang Hello Hotpot, Jonas juga terdaftar di antara 50 pengusaha paling berpengaruh di negara ini. Masuk ke daftar peringkat seperti itu tidak berarti sesuatu yang substantif, tetapi setidaknya itu membuktikan bahwa Jonas, pada saat itu, sudah berdiri di tempat yang lebih tinggi di dunia bisnis di mana dia bisa tersenyum pada pemandangan yang lewat di depan matanya. Bahkan, hanya sedikit yang tahu bahwa kepribadian Jonas bermasalah. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan Jasper. Tidak peduli seberapa arogannya dia, Jasper tidak berpikir bahwa Jonas bisa menungganginya dengan kasar setelah reinkarnasinya. Adapun sepupunya, Jasper menatap Darrell dengan penuh arti. Dia dalam bahaya. Bagaimana mungkin seorang lulusan baru yang memulai bisnisnya sendiri dengan pengalaman kerja kurang dari 2 tahun bersaing dengan burung tua seperti Jonas? Dia tahu hanya dengan melihat bagaimana Jonas berbicara tanpa henti sepanjang waktu tanpa meninggalkan kesempatan bagi Darrell untuk berbicara sama sekali bahwa Darrell bukan tandingan Jonas. Namun, Jasper juga tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Apakah itu sepupunya atau adik laki-lakinya, mereka memiliki jalan mereka sendiri untuk diambil. Tidak mungkin Jasper bisa membantu mereka seumur hidup. Kemampuan mereka untuk memahami dan tumbuh tergantung pada keberuntungan mereka. Jika Darrell gagal memahami dan tumbuh, apakah Jasper seharusnya menekan kepala Jonas dan menjadikan Darrell sebagai bos? Itu cukup bagus. Jasper mengangguk, akhirnya memberikan komentarnya. Saya pikir Anda memiliki ide-ide yang sangat inovatif dan itu benar-benar bisa dilakukan. Industri makanan dan minuman berbeda dengan industri lainnya. Melayani semua selera adalah masalah yang sudah ada sejak lama, belum lagi dengan rantai restoran skala besar. Jika kami hanya fokus pada makanan, kami tidak akan memuaskan semua orang, tetapi jika kami mengelola layanan kami dengan baik dan selama makanannya layak, maka kami selalu dapat memenangkan hati mayoritas. Kata-kata Jasper telah memukul paku di kepala. Meskipun Jasper jauh lebih muda darinya, Jonas sangat mengagumi Jasper saat ini. Benar saja, dia layak mendapatkan reputasi untuk merambah industri besar di usia yang sangat muda. Dia hanya perlu mengucapkan beberapa patah kata dan Jasper sudah tahu apa yang dia pikirkan. Saya merasa jauh lebih percaya diri setelah mendapatkan pengakuan Anda, Tuan Lin, kata Jonas penuh semangat. Setelah tertawa kecil, Jasper berkata, seperti yang saya katakan, saya tidak tahu banyak tentang industri makanan dan minuman. Saya hanya menginvestasikan waktu ini karena Darrell ingin memulai bisnisnya sendiri. Saya mendengarkan idenya dan berpikir itu sangat bagus. Saya juga setuju dengan konsep Anda, Pak Jonas, itu sebabnya saya menginvestasikan sejumlah uang. Namun, saya tidak akan mengganggu operasi khusus restoran. Kalian lakukan apa yang perlu kalian lakukan.
Sepupu saya ini tidak berpengalaman dan tidak dewasa dalam menangani hal-hal tertentu. Pengalaman selalu bisa terakumulasi dari proses menderita kerugian. Ini semua adalah masalah sepele. Anda berpengalaman dalam hal ini, Tuan Jonas. Bisakah kamu membantunya? Mendengar peringatan Jasper, Jonas buru-buru berkata, "Jangan khawatir, Pak Lain. Aku akan memperlakukan Darrell seperti saudaraku sendiri." Saya senang mendengarnya, Jasper terkekeh dan berkata, "Untuk Hello Hotpot, selain dari yang lainnya, Anda tidak perlu khawatir tentang pengembangan tahap awal di Provinsi Tenggara. Jika Anda membutuhkan modal, maka saya akan memberi Anda modal. Jika Anda membutuhkan prestise, maka saya akan memberi Anda prestise. Satu-satunya hal yang saya minta dari Anda adalah untuk tetap berpegang pada apa yang ingin Anda lakukan sejak awal dan melakukan yang terbaik." Mungkin Jasper adalah satu-satunya yang bisa mengucapkan kata-kata yang begitu berani dan tinggi di Provinsi Tenggara dan benar-benar setia pada kata-katanya. Jonas sangat gembira sehingga wajahnya memerah. Dia merasa seolah-olah dia telah melihat jalan emas dan menyilaukan muncul di depannya. Dia berkata dengan penuh semangat, "Jangan khawatir, Tuan Lain, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda." "Maksudmu kami?" Jasper menunjuk Darrell dan berkata penuh arti. "Haha." Jonas tertawa datar untuk menyembunyikan kecanggungannya. "Ya kita." Setelah berkeliling di sekitar tempat itu, Wendy menyela pembicaraan mereka. "Kau sudah selesai." "Aku mati kelaparan," kata Wendy kepada Jasper dengan tidak senang. Jasper menepuk dahinya. "Saya terlalu fokus berbicara sehingga saya lupa. Bayiku pasti kelaparan. Ayo pergi. Siapkan hotpot untuk kita. Aku sudah lama tidak makan ini dan aku sangat merindukannya." Baik Bos Jonas dan Darrell berperan sebagai pelayan, secara pribadi menyiapkan hotpot dan menyiapkan hidangan untuk Jasper. Namun, Jasper tidak senang dengan sikap berlebihan mereka. "Ini pembukaanmu hari ini. Ada banyak hal yang perlu Anda tangani, jadi jangan berlama-lama di sekitar kami. Kami akan mengelola. Perlakukan saja kami sebagai pelanggan biasa." Setelah mengusir keduanya, Jasper membawa Wendy ke area saus dan berkata sambil tersenyum, "Cobalah saus ini. Makanan laut dan saus pedas adalah resep rahasia dari kampung halaman Jonas. Saya mendengar bahwa Jonas menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan resep ini. Mari kita lihat perbedaannya dengan hotpot di Nouritus City." Saat Jasper dan Wendy sedang memilih saus, makian keras terdengar dari meja sebelah. Bab 943. Kemudian, Jasper mendengar suara wanita yang lembut dan lembut berteriak panik, diikuti oleh suara peralatan makan yang jatuh ke tanah. "Tiffany." Jasper segera berbalik untuk melihat. Ada banyak publisitas yang dilakukan pada tahap awal sebelum pembukaan Hello Hotpot hari ini. Ditambah dengan fakta bahwa Hello Hotpot terletak di pusat kota dari area yang paling ramai dan paling ramai, serta promosi yang ditawarkan hari ini, banyak pelanggan datang untuk ikut bersenang-senang. Mereka baru saja membuka bisnis belum lama ini tetapi restoran hotpot dengan lebih dari 150 meja sudah 70% hingga 80% penuh. Meski begitu, masih ada pelanggan yang berdatangan. Pasti ada kekacauan ketika volume pelanggan meningkat. Jelas, Tiffany masih belum terbiasa dengan posisi asisten manajer, maka ketika dia menyadari bahwa tempat itu tidak memiliki tangan, dia segera bergegas untuk membantu. Akibatnya, masalah muncul segera setelah dia melayani meja pelanggan pertama. "Wow, betapa kerennya restoran hotpot ini. Bahkan pramusaji acak pun sangat cantik," goda pria itu sambil menyeringai. "Persetan denganku, dia benar-benar sangat cantik." Pria lain tercengang saat melihat Tiffany. "Hai cantik, berapa gaji bulananmu untuk menjadi pelayan di sini?" Tiffany sedikit kewalahan dengan pertanyaan itu. Dia baru saja dipromosikan sebagai asisten manajer dan sangat senang dengan kenaikan gajinya. Meskipun tidak ada yang memberitahu dia berapa banyak kenaikan yang akan dia dapatkan. Oleh karena itu, Tiffany hanya bisa menjawab dengan jujur,
gaji awal saya adalah $800, tetapi bos hanya menjadikan saya asisten manajer. Saya belum tahu berapa kenaikan gaji yang akan saya dapatkan. Asisten manajer. Pria itu terkekeh, berkata, kamu dipromosikan menjadi asisten manajer ketika kamu hanya seorang pelayan di hari pertama kerjamu. Apa kau tidur dengan bosmu? Meski Tiffany naif, bukan berarti dia tertantang secara intelektual. Setelah mendengar kebencian dalam pertanyaan itu, Tiffany dengan cepat menjawab dengan marah, tidak. Anda berbicara omong kosong. Tidak. Hehe. Magnus Chane tertawa aneh ketika dia menatap Tiffany yang bingung dan wajahnya memerah karena marah. Keinginan jahat di hatinya membengkak tanpa batas. Siapa yang akan tahu? Namun, gaji asli Anda hanya $800. Sekarang setelah Anda menjadi asisten manajer, Anda akan diberi paling banyak $2.000. Ini kurang dari uang yang saya keluarkan untuk memelihara anjing peliharaan saya. Kenapa kamu tidak keluar dari pekerjaan asisten manajermu dan mengikutiku? Saya akan menyediakan untuk Anda dan memberi Anda $3.000 sebulan. Bagaimana dengan itu? Tiffany menarik wajah panjang dan berkata, tidak, saya suka pekerjaan saya saat ini. Magnus terkekeh. Itu karena kamu belum melihat betapa kerennya kehidupan orang kaya. Apa yang dapat Anda lakukan dengan beberapa $1.000 ini? Bahkan jika Anda membuang uang itu ke tanah. Saya tidak akan repot-repot membungkuk untuk mengambil tagihan. Kamu mungkin juga mengikutiku. Anda tidak perlu melakukan apa-apa, biarkan saya mengacaukan Anda setiap malam. Dan jika saya senang meniduri Anda, saya akan memberi Anda uang tunai. Itu akan lebih dari cukup bagi Anda untuk hidup kaya. Hehe, wanita lain tidak bisa mendapatkan kesempatan ini tidak peduli seberapa keras mereka mencoba. Apa yang kamu tunggu? Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Magnus mengulurkan tangan untuk menyentuh tangan Tiffany. Namun, Tiffany segera menarik kembali tangannya, dan sialnya, tangan kotor Magnus akhirnya menekan bagian bawah pot. Tepi bawah panci yang dipanaskan dan mendidih terbuat dari logam, dan memasak sepotong daging hanya akan memakan waktu beberapa menit. Begitu tangannya menyentuh tepi, dia langsung merasa seolah-olah ada besi bermerek yang menyentuh tangannya. Dia menarik kembali tangannya setelah menjerit. Saat Magnus dengan panik melambaikan tangannya, dia menatap tajam ke arah Tiffany. F*King B*, beraninya kamu menyakitiku. Tiffany tercengang oleh plot twist dan menjelaskan dengan tergesa-gesa, tidak, saya tidak melakukannya dengan sengaja. Anda adalah orang yang menekan tangan Anda di atasnya. Apa yang harus aku lakukan? Magnus menjadi marah dan meraung, apa yang harus kamu lakukan? Orang sepertimu bahkan tidak mampu membayar sehelai rambutku. Ini akan menjadi akhirmu F*. Karena itu, Magnus mengangkat tangannya untuk menamparkan Tiffany. Meskipun tangannya terangkat tinggi, itu tidak pernah jatuh. Itu karena Jasper telah meraih pergelangan tangannya. Magnus berbalik untuk melihat dan melihat Jasper yang memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Magnus mengutuk, sialan, idiot mana ini? Beraninya kau menghentikanku saat aku memberi pelajaran ini. Pada saat ini, Wendy telah menarik Tiffany kembali setelah menyaksikan seluruh proses dan sangat marah. Perkelahian seperti itu harus diserahkan kepada laki-laki. Kau pasti ketakutan, bukan? Wendy bertanya pada Tiffany. Tiffany, yang hampir menangis, dengan cepat menggelengkan kepalanya seolah-olah dia telah bertemu penyelamatnya. Dia berkata, tidak. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Aku tidak tahu semuanya akan menjadi seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Bos pasti akan memecat saya. Wendy menghiburnya dan berkata, jangan khawatir, tidak apa-apa. Bos Anda tidak akan memecat Anda. Dengar, kau akan bertemu banyak orang memuakkan seperti itu di luar sana. Anda harus belajar bagaimana melindungi diri sendiri. Jelas bahwa dia memiliki niat buruk sejak awal. Anda tidak harus bersikap mudah pada orang seperti itu sama sekali.
Tiffany merasa sangat lega setelah mendengar kata-kata Wendy. Dia menganggukkan kepalanya dengan keras tetapi masih sangat panik sehingga dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Kekhawatiran terbesarnya saat ini adalah bahwa dia telah menyinggung pelanggan. Bosnya mengatakan kepadanya bahwa bahkan jika pelanggan memarahinya, dia harus menerimanya dengan senyuman dan tidak boleh memulai konflik dengan pelanggan atau dia akan dipecat. Dia sangat menghargai pekerjaannya dan tidak ingin dipecat. Sebagai seorang pria, kamu tidak hanya mencoba mengambil kebebasan dengan seorang wanita, tetapi kamu juga mencoba memukulnya setelah kamu gagal menyentuhnya. Anda tidak menghormati hukum, bukan? Kata Jasper dengan lembut. Magnus melepaskan diri dari cengkeraman Jasper dan mencibir, idiot yang mana ini? Saya tidak membutuhkan Anda untuk mengajari saya bagaimana melakukan sesuatu. Tersesat atau aku akan menghajarmu. Memukul saya. Jasper terkekeh, ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin. Ada banyak orang yang tertarik untuk melakukannya tetapi tidak ada yang berhasil, untuk sedikitnya. Mengapa Anda tidak mencoba saya? Tatapan Magnus jatuh pada Tiffany dan kemudian pada Wendy. Dia langsung takjub. Ya, Tiffany memang cantik, tapi dia belum menjadi wanita dewasa, maka dia sedikit lebih rendah dalam hal pesona wanita. Seperti bunga yang sedang bertunas, belum saatnya dia mekar. Wendy berbeda. Sebagai kecantikan nomor 1 di Provinsi Tenggara saat ini, bagaimana mungkin pria seperti Magnus bisa menolak kecantikannya? Hei, ini yang lebih cantik. Wow, nak. Kamu mencoba bermain sebagai pahlawan di depan para wanita ini. Hati-hati karena aku akan memukulmu begitu keras sehingga kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Sekarang pergilah dan aku tidak akan mempermasalahkan ini denganmu. Tetapi kedua wanita ini akan tinggal, apakah Anda mendengar saya?